Assalamualaikum pemirsa televisinet.com. Kita bertemu dalam sajian Jalan-Jalan Hikmah bersama Wali Kota Bandung, Haji Dada Rosada. Dan untuk kali ini kita akan jalan-jalan dalam acara pisah sambut Polrestabes Bandung, di mana pucuk pimpinan Polrestabes Bandung berganti. Kombes Polisi Abdul Rahman Baso dipercaya untuk menggantikan Kombes Polisi Widodo Eko Prihastopo. Pak Abdul Rahman sendiri sebelumnya menjabat sebagai Kasat Brimob Polda Jabar, dan Pak Widodo yang bertugas sekitar 6 bulan 3 hari menjabat sebagai Kapolrestabes Bandung diangkat menjadi analis kebijakan media bidang PJR Korlantas Polri. Dan pergantian ini berdasarkan surat telegram Kapolri nomor ST 148 2012 Revkap Kapolri nomor keputusan 371 tertanggal 2012 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Kapolri. Dan menurut dari sumber, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Polisi Martinus Sitompul mengatakan sejumlah pejabat di lingkungan dan jajaran Polda Jabar memang mengalami pergantian. Nah, untuk selengkapnya, mari kita ikuti program Jalan-Jalan Hikmah televisinet.com bersama Wali Kota Bandung, Haji Dada Rosada. Dan seperti biasa, kita punya pantun. Mandi di kali terasa segarnya, mahkota terapung pelan-pelan ke sana. Mari ikuti acara selanjutnya bersama Wali Kota Bandung, Jalan-Jalan Hikmah. Malam ini saya menghadiri kegiatan pisah sambut Polrestabes Bandung dari Pak Widodo ke Pak Abdul Rahman di Pendopo. Untuk tidak mencintai, diharapkan masyarakat percaya kepada kinerja kepolisian. Itu yang menjadi target daripada kegiatan-kegiatan yang tergelar yang selama ini kita lakukan. Kurun waktu 6 bulan 3 hari pun juga bagi kami cukup singkat, karena banyak program yang belum bisa kami realisasikan, yang belum bisa kami laksanakan dengan tuntas. Tetapi di hadapan para hadirin sekalian dan saya laporkan kepada Bapak Wali Kota, ini sudah saya sampaikan semua kepada Bapak Kapolrestabes. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa dilanjutkan, tentunya dengan terobosan-terobosan kreatif, inovatif, dan yang paling utama adalah memberikan perlindungan, pengayuman, pelayanan kepada masyarakat Kota Bandung. Bapak Wali Kota dan para hadirin sekalian, di bawah kepemimpinan Kapolrestabes Bapak Kombes Pol Abdul Rahman Baso SH dapat mengakomodir semua kepentingan dan lebih utama memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan rasa aman, nyaman bagi warga masyarakat Kota Bandung. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasuruan, karena pada saat saya penempatan pertama di Jawa Timur, khususnya di Surabaya, beliau kuliah di Malang, saya ditugaskan di Malang, ketemuan. Jadi saya menganut BNI Katolik. Orang tua saya suruh pulang, ketika di sana saya tidak mau karena berat di ongkos. Kalau di Jawa tidak terlalu berat di ongkos, makanya saya milih orang Jawa. Kami sudah dikaruniai 2 putra, 1 laki. Alhamdulillah saat ini lagi pendidikan di Semarang di Akpol. Alhamdulillah ada penerus Pak Wali. Kemudian 1 perempuan yang saat ini masih SMP kelas 3 di Depok. Depok masih Jawa Barat, tapi Poldanya lain. Kami dikaruniai 2 anak demikian. Pengalaman tugas kami dari 24 tahun mengabdi di kepolisian, khususnya di lingkungan Kota Madya Bandung ini, selaku tadi dilantik oleh Bapak Kapolda selaku Polrestabes. Tentunya besar harapan kami
bahwa masalah Kamtibmas ini bukan hanya tanggung jawab Polri semata, walaupun Nah, barusan sama-sama kita simak tuh pemirsa, cuplikan sambutan dari dua pejabat lama dan pejabat baru. Dan sekarang kita akan menyimak sambutan dari Bapak Haji Dada Rosada. Atas perkenannya, alhamdulillah kita semua dapat hadir pada acara pisah sambut Kapolrestabes Bandung dari Bapak Widodo Eko Priastopo kepada Bapak Abdurrahman Basro. Semoga forum ini bukan sekedar menyambut pejabat baru di gerbang amanah di Kota Bandung tercinta, tetapi juga doa pengiring bagi pejabat lama agar diberi kekuatan dan kemampuan untuk menjalani tugas di tempat yang baru. Terlebih lagi nilai-nilai kebersamaan telah menjadi jiwa dari pola hubungan antar pejabat di Kota Bandung tercinta. Sejalan dengan makna hakiki visi Kota Bandung sebagai kota jasa yang bermartabat, yakni kota dan warganya yang memiliki dan menginginkan kehormatan, kebanggaan dan jati diri, dengan moto juang Bandung bermartabat yang bermakna bersih, makmur, taat dan bersahabat, dan moto juang Bandung lingkungan hidup, tiada hari tanpa menanam pohon, tiada hari tanpa membuat sumur sapan dan biopori, tiada hari tanpa melepas burung, dan tiada hari tanpa melepas ikan. Ibu bapak hadirin yang berbahagia, yang berangkat dari pernyataan Pak Eko dan Pak Rahman, saya nggak tahu nama panggilan untuk Pak Suarakannya dulu, suarakannya. Yang saya hormati suarakannya dulu. Kemudian kata Pak Eko tadi dan kata Pak Rahman, kata Pak Eko ini bagaimana membuat hubungan antara polisi dan seluruh jajaran musyawarah pimpinan daerah ini aman, nyaman, dicintai dan dipercaya masyarakat. Kemudian Pak Rahman menyatakan tadi bahwa kita tidak mungkin bisa kerja sendiri, nggak mungkin tanpa bersama-sama. Jadi Pak Rahman ini pejabat baru sudah menyatakan diri bahwa bekerja sendiri nggak mungkin, bekerja satu lembaga aja nggak mungkin. Malah saya menyatakan dengan kita bersama saja, dengan kita punya kemampuan khusus atau umum, dan kita juga betul-betul dapat memperlihatkan profesional yang baik, belum tentu kita melayani masyarakat, karena kualitas, tuntutan, dan jumlah keinginan masyarakat makin banyak. Salah satu contoh saja, kalau misalnya tadi kata Pak Eko, kita ingin menempatkan diri yang dipercaya, yang dicintai, yang kita membentuk masyarakat yang aman dan nyaman. Dan kemudian juga kalau pemerintah kota ya ada kesamaan, memang menyangkut kesamaan dengan tugas-tugas dan fungsi peranan tanggung jawab polisi, ketertiban masyarakat, kemudian juga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat pasti nyambung, dan juga dibantu dengan musbidah lainnya sama sesuai dengan fungsinya. Dan salah satu misalnya kalau misalnya kita bagaimana kita akan terus mempertahankan kecintaan warga dan kepercayaan warga kepada individu dan lembaga kita bagaimana? Karena memang pertumbuhan dan perubahan, pertumbuhan makin banyak, perubahan juga berubah dari pertumbuhan masyarakat. Walaupun kita juga melaksanakan keluarga berencana, sehingga Kang Cece Hidayat Padmaningata coba kalau berbicara tentang hidup dan kehidupan satu kota, tentang permasalahan, kebutuhan, dan bagaimana mengatasi masalahnya, harus melihat dari penduduknya, kata Kang Cece. Karena penduduk yang banyak ini nggak bisa diabaikan, gitu Pak. Nah, oleh karena itu jangankan, jadi dinamika masyarakat yang kita layani, jangankan lembaga yang melayani tidak dengan bantuan secara khusus, bantuan dalam bentuk material atau uang saja.
Ya pemerintah kota membantu, membangun, melayani, memberdayakan itu dengan uang. Toh juga ketidakpercayaan ada, saling muncul kepercayaan, kecintaan. Kadang-kadang cinta ke Pemda, kadang-kadang tidak cinta ke Pemda, tanda petik kadang-kadang memusuhi, kadang-kadang demo. Padahal memberikan bantuan dalam bentuk uang. Hanya barangkali apakah itu sistem, apakah juga tata cara pemberian atau prosedural pemberian, sehingga ada sesuatu hal yang merasa secara individual atau kelompok kurang mendapatkan sesuatu dari pemerintah, ini juga bisa tidak cinta, bisa tidak percaya. Nah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, kalau misalnya Kota Bandung, saya ingin mengenalkan saja sedikit kepada Pak Rahman, bahwa Kota Bandung itu ya jelas punya visinya adalah kota jasa bermartabat. Kota jasa bermartabat. Saya kira jasa tidak harus diuraikan, tapi bermartabat. Di sini yang kita inginkan adalah bermartabat, yang bangga dan pemerintahnya yang ingin mempunyai kehormatan. Dan kehormatan saya tidak akan mengajak gila hormat, feodal, dan kemudian juga tidak ada demokrasi di keluarga. Pasti itu tiga itu akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Jadi gila hormat, feodal, kemudian tidak demokrasi. Pasti urusan tidak akan selesai. Sampai urusan misalnya mau nikah putra putri kita, kalau kitanya ya gila hormat oleh anak, kalau kita feodal terhadap anak, kalau kita juga tidak ada demokrasi di anak, tidak ada kesepakatan untuk bagaimana menentukan sikap anak kita nikah dengan siapa, ya itu juga bubarlah keluarga. Nah, kalau dibawa ke lingkungan yang lebih besar lagi, ke lingkungan RT, RW, camat, lurah, camat, dan Kota Bandung, ya susah gitu kan. Dan kemudian dari visi-misi kita turun juga penjabaran, dan itu juga Perda 2003-2008, Perda 2008-2013, yang dulu Renstra, sekarang RPJMD. Kemudian kita menurunkan program dan sekarang agenda, dan 7 agenda ini Pak Rahman, pendidikan, kesehatan, kemakmuran, lingkungan hidup, seni budaya, olahraga, dan agama.